Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam niki kita bisa kembali menuntut ilmu, mengkaji dan mengaji beberapa ayat dari Al-Quran dan beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dalam hadis-hadis Rasul itu ada kehidupan bagi hati orang-orang yang beriman. Di dalam ayat-ayat Al-Quran begitu pula ada kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah hidayah. Al-Quran adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkannya, mempraktikkannya, mentaatinya, maka pasti dia akan menjadi orang-orang yang bahagia dan pasti akan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kitab kita Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Kita sampai kepada ahammiyatu ittiba'is sunnati fid du'a. Pentingnya mengikuti sunnah dalam berdoa, yang kita berikan judul doa terbaik, doa si paling bagus, ya, doa nomor satu, ya, doa yang paling mulia. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya berdoa hanya kepada Allah. Ya, berdoa hanya kepada Allah. Jangan berdoa menjadikan perantara kepada orang yang mati. Begitu pula jangan berdoa ya meminta kepada orang-orang yang hidup yang tidak mampu untuk mengabulkan permintaan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala,
fa'alal insan an yasta'mila ma fi kitabillahi wa sahihis sunnati minad du'a. Sepantasnya bagi seorang hamba untuk menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan doa-doa yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun teu berdoa, doa si paling bagus, doa yang paling bagus itu, doa terbaik itu doa di dalam Al-Quran dan doa di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa yad'u ma siwahu, dan meninggalkan doa-doa yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi ya tulah ngadu doa-doa sindit datang lengan Nabi. Ditulah ngadu doa-doa pepian manusia. Ya. Sekarang banyak doa-doa yang dibuat oleh ya tuan guru atau kiai. Padahal masih banyak doa-doa yang datang dari Nabi SAW yang sahih, yang belum kita hafal. Tapi kalau giliran doa yang dibuat oleh kiai, tuan guru, sangat luar biasa hafal kita. Maka ini kata Imam Al-Qurtubi, seseorang hendaklah dia menggunakan doa dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dan dia meninggalkan doa-doa yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Wala yaqul, jangan dia mengatakan akhtaruhu kadza, aku memilih doa itu karena begini. Ini doa wali, ini doa buatan kiai, ini doa buatan tuan guru. Jangan dia mengatakan demikian. Kenapa? Fa innallaha ta'ala qad ikhtara li nabiyhi wa awliyaihi wa 'allamahum kaifa yad'un. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagi nabinya dan mengajarkan mereka bagaimana cara berdoa. Allah sudah mengajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam doa yang paling baik. Doa si paling bagus. Ya. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha ya menghafal, mempelajari doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh salah seorang ulama Al-Qadhi Iyad rahimahullah tentang masalah berdoa. Beliau mengatakan azinallahu fi du'aihi. Allah perintahkan nabinya untuk berdoa. Wa 'allama ad-du'a fi kitabihi li khaliqatihi, dan Allah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira siapa yang paling tahu permintaan yang paling bagus? Nabi alaihi salatu wassalam. Itu jawabannya. Siapa yang paling tahu perlindungan yang paling bagus? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu. Karena yang mengajarkan doa itu bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan Nabi doa itu langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan melalui apa? Al-Qur'an. Wa 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a li ummatihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagi umatnya doa-doa. Jadi para jamaah, Nabi ngajarang umatnya berdoa. Nabi tak ajarang doa isi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Muhammad ibn Abdullah. Nah, sekarang ada dua doa.
doa buatan kiai, doa buatan tuang guru. Mana yang kita pilih? Pasti buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jamaah, daripada kita menggunakan doa buatan manusia, lebih baik kita memilih doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Meskipun cuman itu yang kita hafal. Contoh, doa pamungkas, doa sapu jagat. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, doa ini paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya be ketok keteang ka. Ini terus kita putar-putar para jamaah. Kalau kita memang tidak hafal doa-doa yang lain, daripada kita menggunakan doa-doa yang dibuat oleh manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak mengajarkan juga. Ya, tapi lebih kita utamakan doa tersebut. Ya. Wajtama'at fihi thalathatu asya'. Jadi berkumpul pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Nabi itu berkumpul 3 perkara. Ia alasan kita milih doa Nabi. Ini alasan kita kenapa kita memilih doa Nabi SAW. Karena pada diri Nabi itu berkumpul telu. Pertama, al-ilmu bit tauhid. Nabi itu paling tahu tentang tauhid. Abu Sayyaf, jadi Nabi paling tahu tentang apa? Tentang tauhid. Tentang tauhid. Nah, tentang tauhid. Apa sih pertama? Apa sih pertama? Pertama. Nabi paling tahu. Nabi paling tahu tentang tauhid. Masya Allah. Nabi paling tahu tentang tauhid. Yang kedua, wal ilmu bil lughah. Nabi yang paling fasih bahasa Arabnya. Nabi yang paling hebat bahasa Arabnya. Ya alasan si kedua, penengkam B cekatan Nabi bahasa Arab atau itu ini jelas. B cekatan Nabi bahasa Arab dengan ulama jelas Nabi. Ini alasan si kedua. Ini alasan kedua kenapa kita memilih siapa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wan nasihah lil ummah. Nabi yang paling tahu kebaikan untuk umatnya. Dan Nabi paling tahu tentang keburukan yang tidak pantas bagi umatnya. Nah, ini 3 alasan para jamaah. Alasan pertama, Nabi paling tahu tentang tauhid. Alasan yang kedua, Nabi paling fasih bahasa Arab. Yang ketiga, Nabi SAW paling tahu mana yang paling bagus untuk umatnya, mana yang paling tidak baik untuk umatnya. Niki 3 alasan kenapa kita mengutamakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita tahu 3 alasan niki, kata Imam Al-Qadhi Iyad, fala yanbaghi li ahadin an ya'dila an du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas bagi seseorang untuk meninggalkan doa Nabi alaihi salatu wasallam. Ya tepantas ngenang doa si ajarangna ita isi Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Abu Sayyaf harus berusaha ngapal doa Nabi. Ya. Apa doa anta bilang jerak subuh? Allahumma doa. Nengke aja. Allahumma inni. Nah, terus Allahumma inni. Allahumma inni as'aluka. Terus. Hah? Kaki pacuan Abu Sayyaf. Allahumma inni terus. Masya, terus. Terus.
Masya Allah. Berarti lancar Bu Sayap. Kerang nak kadu ya ini. Lamun dek nak kerang kadu ya babancel wah ya. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang senantiasa dirutinkan oleh Nabi setiap selesai sholat subuh. Doa-doa seperti ini yang lebih utama kita baca para jamaah. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, wa qad ihtala asyaitanu lin-nas fi hadzal maqam. Setan telah banyak menipu manusia dalam masalah doa. Umbiangkuna faqayyada lahum qauma su'in yakhtari'una lahum ad'iyatan. Maka ada sekelompok manusia yang buruk membuat-buat doa baru. Yashtagiluna biha, mereka menyibukkan diri dengannya. Contoh, Allahumma ja'al jam'ana jam'an mubarakan. Sampai akhir saya tidak hafal doa itu. Ya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubaraka. Ya, doa andalan apa enggak ini? Doa andalan ini para jamaah. Ya, setiap selesai acara, iyalah bacaan ini. Padahal kalau selesai acara, apa doa kita? Subhanakallahumma, terus asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini bukti para jamaah. Ada orang-orang yang membuat doa-doa baru, itu yang lebih senang kita pakai daripada doa yang diajarkan oleh siapa? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ketika menyinggung masalah berdoa, beliau mengatakan ya di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, wa amma ittikhadhu wirdin ghairu syar'iyyin. Adapun menggunakan wirid-wirid yang tidak disyariatkan. Wastinanu zikrin ghairi syar'iyyin, dan membaca zikir-zikir yang tidak syar'i, mencontoh zikir-zikir yang tidak syar'i. Fahadha mimma yunha anhu. Ini dilarang di dalam agama. Balakna itu. Tapi kenapa para jamaah orang lebih senang doa-doa buatan manusia? Karena mereka jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba mereka belajar sunnah dalam Sahih Bukhari Kitabud Du'a, dalam Sahih Muslim Kitabud Du'a, dalam Kutubus Sunan. Bahkan para ulama menulis kitab-kitab khusus namanya Kitabud Du'a, kitab yang membahas khusus tentang doa-doa yang diajarkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadza fa fil ad'iyati asy-syar'iyyati wal azkari asy-syar'iyyati ghayatul matalib as-sahihah. Padahal dalam doa-doa yang disyariatkan, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan zikir-zikir yang disyariatkan, di sanalah puncak permintaan yang benar. Pengendeng si paling melenta, wah arak le doa si ajarang ni si Nabi. Apa jua pengendeng ta para jamaah? Ya, apa saja permintaan kita sudah ada di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak perlu kita sebut dia secara terperinci, secara detail, nggak perlu. Jadi terkadang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat doa, tapi kalau salah ditegur. Ini bukti para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh dari hadis Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau doa tidur yang sering kita bahas, yang sering kita baca. Apa doa itu para jamaah? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Barra ibn Azib. Ketika Barra menghafal doa ini, diganti kata Nabi dengan kata Rasul. Ketika Nabi mengajarkan doa ini dihafal oleh Barra ibn Azib. Apalang? Nah, ketika dihafal, digantilah kata Nabi dengan kata Rasul. Apa angkat Barra? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manjaka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta la ditegur oleh Nabi SAW. Ndek nengenu wabi nabika. Pakai kata Nabi, jangan pakai kata Rasul. Coba arak masalah ke kira-kira tergantinya ini. Lamun tengah dua kali tidak ada masalah, ganti ya be. Kan padahal Nabi kancar Rasul. Nabi utusan Allah, Rasul juga utusan Allah. Tapi ini masalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Doa Nabi itu nggak boleh, aduh terumbu habis sekejin dia bau. Oh ini ditambah nih biar tambah bagus. Oh ini dikurangi sedikit biar tidak kepanjangan. Makanya salah seorang ulama Syafi'i ya mengatakan wa aula ma qila fil hikmati fi raddihi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang paling utama kenapa Nabi menolak ucapan Rasul dari Barra ibn Azib ya anna alfazal azkari tauqifiyah. Lafaz-lafaz zikir itu adalah lafaz yang harus bersandar kepada dalil. Nah, jadi tengadu dalil para jamaah. Contoh solawat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bau terombok raditu billahi rabba wa bil islami dina. Bau terombok ya? Dina bau. Dina bau para jamaah. Enggak boleh ditambah. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rombok asal sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di dalam salat. Boleh? Enggak boleh. Karena salawatnya seperti itu tidak ada tambahannya. Tidak ada perombok. Padahal dalam zikir yang lain, kapan kita baca doa yang tadi para jamaah? Muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini yang kita baca setelah muazzin membaca dua kalimat syahadat. Lamun tertaulu ya dalam tasyahud pertama bahwa bende enggak bisa para jamaah. Meskipun maknanya bagus. Ya.
Karena dalil itu zikir itu harus bersandarkan dalil. Doa-doa dalam salat itu harus bersandarkan dalil. Contoh, rubah dia subhana rabbiyal a'la. Doa ruku bagaimana? Tanpa ada Nabi tasbih itu. Keduanya tasbih para jamaah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ini semuanya tasbih. Tapi diganti boleh apa tidak? Tukerang ya. Tetokar mungkin tadana. Bawa pendek. Enggak boleh ditukar. Ya. Mungkin tadana Bapak Jajis. Bau ditukar. Nah, ya na bau. Kepeng aja bau ditukar. Ya. Manuk bau ditukar. Lagu lamun doa jenda ke coba-coba tukar ya para jamaah ini. Taib. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi SAW pernah menjenguk salah seorang sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi berjangu. Nabi menjenguk apa? Sahabat yang sedang sakit. Akhirnya apa kata sahabat ini? Berdoa. Nabi mendengar dia memanjatkan doa, badannya lemas. Apakah engkau berdoa meminta sesuatu dengan lafaz tertentu? Apa doa ampe ini? Apa jawaban sahabat ini? Benar wahai Rasulullah. Saya mengatakan wahai Allah, ya, segala azab yang engkau berikan untukku di akhirat, segerakan dia di dunia ini. Ini terjemahannya. Selapu siksa le jelo kiamat nih kah di dunia bembeang aku katiku selamat laun. Namun tengah dua akal kira-kira bagus ke doa ini. Oh bagus para jamaah kah di dunia beli siksa itu jelo satu selamat le jelo kiamat. Ini doa sahabat ini ketika sakit. Apa yang kata? Wahai Allah, seluruh siksa di akhirat itu siksa aku sekarang di dunia. Apa jawaban Nabi? Subhanallah, innaka la tutil dzalik. Engkau tidak akan mampu untuk menahannya. Tidak akan mampu nahannya nengke ini. Ya. Baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ajaran si Nabi sakit, dia tuh baca bau masih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kata Anas bin Malik? Pria tersebut berdoa, kemudian Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Wah putus asa, lelahna sakit. Apa orang katakan turunang belapu azab ini wah tiba aku ya sok selamat gak jelok ya kiamat. Apa engkau Nabi ini udah mampu? Engkau nggak akan mampu. Ya disuruhlah doa yang paling bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian para jamaah yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya. Ini tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Dari Abdullah bin Mughaffal. Beliau mendengar anaknya berdoa. Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Wahai Allah, aku memohon kepadamu istana putih di bagian kanan surga. Lamun kutama surga, kalau saya masuk ke dalam surga. Apa yang aneh dari doa ini para jamaah? Aneh ke doa ini? Ada yang aneh? Ada yang aneh apa enggak? Apa yang aneh dari doa ini? Wahai Allah, Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Wahai Allah, saya memohon kepadamu istana warnanya putih di samping kanan surga lamun kutama surga.
Hah, bagus apa enggak ini para jamaah? Bagus. Abu Sayyaf bagus? Bagus. Bagus. Nah, Abu Sayyaf no bagus ya bagus maka. Kalau Abu Sayyaf ngomong bagus, bagus. Berarti persaksian Abu Sayyaf andalan nengke ini. Lamun menurut itu bagus, lamun menurut Nabi ya bagus. Lamun menurut sahabat ya bagus. Tanggorna, ubinna anaknya si Abdullah bin Muqaffal. Ai bunai. Dipanggil anaknya oleh Abdullah bin Muqaffal. Wahai anakku, salillahal jannah wa ta'awwadz minan nar. Cukup minta surga, mohon perlindungan dari api neraka. Cukup. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau riwayat yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Opsi pertama ada menan itu. Kita lebih senang yang pertama pendek. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Cukup itu yang engkau minta wahai anakku. Kan tidak ada salahnya berdoa, ya Allah berikan aku surga, istana di surga 20 tingkat, ya, kamarnya dari marmer. Ya. Kan tidak ada salahnya berdoa seperti itu. Tapi itulah menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Ya. Makanya apa dikatakan? Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Sesungguhnya akan ada dari umat ini sekelompok manusia yang berlebihan dalam berdoa dan dalam bersuci. Lebih-lebih isinya. Ya Allah, ya berikan saya rezeki motor Vario 150 cc model terbaru tahun 2021. Santer lalu istengatur Allah ini para jamaah. Ya, itu ngatur Allah ini. Ya. Seharusnya minta, wahai Allah, beng kaji Honda, jari wah motor. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya wah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Cukup sudah itu. Niatkan motor, boleh. Wahai Allah, berikan saya motor yang terbaik. Ya wah. Enggak disebut merek selepuna. Ya. Beduit itu Honda bagus, aku tabrakan mati, itu kan susah itu. Ya. Makanya para jamaah, doa yang sering tersebar di masyarakat kita ini, acara-acara apa saja, ia baca ini, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka, ya, wa tafarraqana tafarruqan marhuma. Hafal dia amat? Terang hafal ya pirwana? Coba dulu. Allahumma ja'al jam'ana no. Tafarruqan ma'suma. Niki doa nanti. Apa lebih ke? Kurang hafal badai itu berarti teman-teman kurang hafal. Layak kah? Lamun layak aja hafal di tengah. Dulu hafal. Ini doa yang masyhur para jamaah. Ya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Itu yang sebagian saya hafal ikhwatal iman. Tapi ini tidak datang dari siapa? Tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan sudah ini. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wala raiba anna al-adhkara wad-da'awati min afdalil ibadat." Tidak diragukan lagi bahwasanya zikir-zikir dan doa termasuk ibadah yang paling utama. Wal ibadatu mabnaha 'ala at-tauqif wal ittiba' la 'ala al-hawa wal ibtida'. Ibadah itu dibangun di atas dalil mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti hawa nafsu dan mengikuti perkara-perkara bid'ah. Tapi para jamaah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, bid'ah ini tidak akan ada akhirnya. Semakin akhir semakin banyak bid'ah. Ma ata 'alan nasi 'amun illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan. Tidak akan datang suatu masa kepada manusia melainkan mereka akan membuat perkara-perkara baru di dalam agama dan mereka akan mematikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi semakin akhir zaman bid'ah itu semakin banyak modelnya. Ya. Bosan selawat keliling, bikin bid'ah baru. Tidak bakal habis. Makanya para jamaah, tidak ada yang kita harapkan menegakkan sunnah Nabi ini kecuali siapa? Orang-orang yang mengikuti sunnah. Kalau kita harapkan kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru bid'ah, tidak akan bisa mereka mengamalkan sunnah, malahan mereka mematikan sunnah. Kita tidak menunggu mereka untuk mengamalkan sunnah, tapi kita yang berusaha mengamalkan sunnah pada diri kita. Maka kita berusaha para jamaah menghafal zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Banyak sekali doa-doa Nabi dalam hadis-hadis yang sahih para jamaah. Lah kalau kita berusaha baca, nggak sanggup kita untuk menghafalnya saking banyaknya. Ya. Sekarang banyak sholawat inilah, sholawat itulah. Ya, sholawat nariyah, apalagi sholawat ini, sholawat itu. Ya, salawat Nurul Qulub, Allah macam. Kalau kita salawat Ibrahimiyah, itu yang paling utama. Enggak ada salawat yang paling tinggi levelnya dari salawat apa? Ibrahimiyah. Dia salawat Nurul Qulub, Qutul Qulub. Itu salawat apa namanya itu? Enggak ada salawat. Ada namanya salawat Qutul Qulub, salawat maka apa inti pokoknya hati. Masya Allah. Dan salawat-salawat yang lainnya. Ini semuanya kalau tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah salawat yang harus ditinggalkan. Kita lebih utama mengamalkan dan membaca salawat-salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah azan para jamaah, silakan azan dulu baru kita tinggal 7 menit. Kelamaan ini. Sudah? Sudah berarti. Ya silakan azan dulu baru kita jawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ada yang bertanya para jamaah? Saya aku iya kah langganan terjamaah ini jadi. Masalah doa. Ad-doa. Ad-doa wal ibadah. Terus pertanyaannya doa adalah ibadah. Minta pacu beribadah atau pacu untuk ilmu. La ilallah. La ilallah. Mohon penjelasan. Jadi pertanyaan Abu Sayyaf hadis ini, ad-doa huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Apakah kita harus rajin beribadah dan menuntut ilmu? Ya perkataan. Ya harus rajin Abu Sayyaf.
ya, rajin beribadah dan menuntut ilmu. Dan doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah, tenggawi ibadah itu berdoa. Setiap orang yang beribadah itu dia berdoa, dia bersedekah, dia berdoa, dia menuntut ilmu, dia berdoa. Karena itu definisi yang diberikan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang doa ibadah. Ya, doa ibadah itu ketika seorang melakukan kebaikan, ketaatan, itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa masalah khusus dalam urusan permintaan. Ya. Maka Abu Sayyab berdoa terpacu, ya, dan itu bentuk ibadah, dan kita beribadah juga pacu dengan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk di dalamnya dengan menuntut ilmu. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, ada pertanyaan yang lain? Pak Ahmad. Apakah boleh berdoa dengan lafaz seperti ini? Wahai Allah, jikalau rezekiku di langit, turunkan. Jikalau rezekiku di bumi, keluarkan. Jikalau dia jauh, dekatkan. Ini terlalu bertele-tele. Sudah doa pagi hari itu paling mantap sudah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal. Nanti rezeki dari langit tapi haram kan susah gitu ini. Rezeki dari bumi haram. Ya, rezeki yang haram didekatkan kan susah kita. Ya, makanya minta dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, cukup Rabbana atina fid dunya hasanah, jari, niatkan rezeki, selesai. Ya Razzaq, wahai Allah yang Maha memberi rezeki, berikan hambamu rezeki yang baik. Udah, selesai. Jangan yang kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan. Ya untung dia bilang kalau dekat jauhkan. Bukan bahaya kalau begini. Jas Ahmad. Iya. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan yang lain? Sila. Baik. Baik, doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya lupa tentang riwayat dari doa ini, apakah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Saya akan jawab pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya tidak mau berspekulasi. Wallahu taala ala wa ala. Lanjut. Kah mainan apa? Masalah doa nih kita. Masalah doa terus. Allahumma inni a'udzubika minal jannah. Ulang. Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, A'udzubika minan nar. wa a'udzubika minan terus. Nah, kita minta surga. Harapan kita niki hari kiamat. Terus. Apa harapan tah? Harapan kita Hari kiamat. mau kita Mau kita surga. berdoa
Baik. Jadi doa Abu Sayyab bertanya tentang doa. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, kalau kita berdoa, apa harapan kita di surga? Apakah ada harapan masuk surga katanya? Coba. Abu Sayyab, syarat diterimanya doa itu diantaranya yakin dikabulkan. Jelas, Abu? Apa syaratnya? Yakin dikabul. Jadi ya neragu hati itu sama surga kita launin deh. Orang harus yakin. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian dikabulkan. Baik. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang dia berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Lagu Athena dia yakin tak masuk surga, bukan susah itu. Kan bahaya kalau hati kita nggak yakin masuk surga. Nah. Coba tak masuk akal kita pengen masuk surga, lagu Athena tidak yakin tak surga. Tapi ingat para jamaah, harus ada juga rasa takut terhadap neraka. Itu yang mendorong kita untuk beramal. Yakin tama surga, ya mia itu urung beramal. Harus ada bahwasanya harapan disertai dengan rasa takut, seimbang para jamaah. Makanya para ulama menggambarkan cinta itu kepala burung. Kemudian kedua sayapnya itu adalah harapan dan rasa takut. Rasa takut ini harus seimbang. Berat setuik kele ya, berat sebelah akan tidak seimbang. Makanya al-khawfu war-raja, harapan dan apa para jamaah, dan rasa takut itu harus seimbang. Baik. Di sini ada pertanyaan lain. Apa hukumnya kita membuat atau menjawab kuis yang dibuat oleh teman-teman Facebook? Boleh. Ya tidak ada masalah. Ya, apa kuis, tak ada kuis, pertanyaan. Tapi kuis yang bermanfaat, jangan kuis yang tidak bermanfaat. Ya, kuisnya bermanfaat. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad SAW? Nah, begitu. Siapa nama paman-paman Nabi SAW? Hadiahnya sarung merek Mangga. Misalkan begitu. Hadiahnya uang 50.000. Begitu, nggak ada masalah. Tapi kuisnya apa? Siapa nama pemain bola nomor ini? Nah, ini kuis yang nggak bermanfaat kalau begini. Ini menghambur-hamburkan duit ini. Ya, menghambur-hamburkan uang. Kuis itu bermanfaat, jangan tidak bermanfaat. Sebagian ibu-ibu ya foto bajunya. Fotonya kelambina pira luina. Ranjak kah? Ya, tebak berapa jumlahnya, itu jadi kuis. Hadiahnya ini dan itu. Masya Allah. Taib. Allahu a'lam. Di luar tema, apa yang kita lakukan jika melihat ada ummahat yang sholat tapi pakaiannya tidak sempurna, pakai celana panjang dan khimar saja? Allahu akbar. Ini sholatnya nggak sah. Dia sholat pakai celana, para jamaah ini seluar merbasan penuh. Kanca apa? Jilbab. Allahu akbar. Padahal aku sholat dengan mama ini jana. Ini sama kayak sholatnya laki-laki. Kemarin kajian saya, kajiannya ibu-ibu, kajian muslimah. Wanita yang sholat, kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, wanita yang sholat memakai pakaian yang transparan, sholatnya tidak sah. Nah, dengan Nina, wanita yang sholat pakai pakaian yang tembus, itu tidak sah. Sholat pakai pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, maka ini dimakruhkan. Makanya wanita itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la budda lil mar'ati min salasati aswab tusalli fiha. Wanita itu sholat dengan 3 pakaian. Artinya harus tertutup.
Ya. Dir'un wa jilbabun wa khimar. Baju, kemudian penutup kepala, kemudian jilbab yang panjang. Itu yang dipakai bahasa telkum. Mukena, tapi jangan mukena yang tipis. Ya, harus mukena yang tebal. Jelas ini? Allah Ta'ala a'lam. Taib, pertanyaan yang tadi. Sekarang saya dapati jawabannya ini para jamaah. Ya, tentang Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kata Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ahaditsul Ahya, beliau mengatakan lam aqif li awwalihi ala aslin. Saya tidak mendapati ada sanad dari awal doa ini. Ya, karena ada tambahan doa ini para jamaah, wa a'izni min an yashtabiha alayya fa attabi' hawaya bighairi hudan minka waj'al hawaya tab'an li ta'atika. Itu tambahannya doa ini. Tapi memang doa ini maknanya bagus para jamaah. Apa artinya? Wahai Allah, perlihatkanlah kami kebenaran dan berikan kami rezeki untuk mengikuti kebenaran itu. Ya, wa arinal batila batilan, perlihatkan kepada kami kebatilan, warzuqna ijtinabah, dan berikan kami rezeki untuk menjauhi kebatilan tersebut. Tapi cukup kita mengatakan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, memohon petunjuk. Maka tidak ada dasarnya hadis ini. Ini kata Imam Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ahaditsul Ihya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Baik. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang di masjid Taqaban insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan. Amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.